Pagi Bu Widi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Erif, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas ya. Sebelum Iya. nanti saya mengobservasi kegiatan pembelajarannya Bu Erif. Yang ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan terkait persiapan Ibu ketika nanti melakukan observasi. Ya. Yang pertama, Bu Erif, tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan observasi apa? Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti pada pembelajaran yaitu dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosi menggunakan model problem based learning. Nanti diharapkan siswa bisa menganalisis peradaban awal dunia yang dikaitkan dengan peradaban masa kini. Saya mengambil contoh karena ini kaitannya pada masa pembelajaran bulan Ramadan. Saya mengambil contoh munculnya awal peradaban Islam. Oke, luar biasa ya Bu Erif ya. Kemudian Ibu, kira-kira area pengembangan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut itu apa? Karena sekarang memang anak-anak itu lebih fokusnya terhadap hafalan surat-suratnya di juz 30. Jadi saya mengembangkan bagaimana proses sejarah turunnya surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, sehingga anak mengetahui bagaimana perkembangan abad peradaban Islam ini pada awalnya seperti apa. Oke. Pasti butuh strategi kan Bu Erif ya. Kira-kira strategi apa nih yang perlu dipersiapkan? Ya, dalam pembelajaran nanti saya merencanakan akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian mereka bebas menentukan surat mana yang akan mereka kupas sejarahnya. Kemudian nanti sesudah mereka mengupas sejarah masing-masing surat tersebut, si kelompok ini akan mempresentasikan suratnya dan sejarah bagaimana surat itu. Luar biasa persiapannya Bu Erif. Boleh saya lihat RPP-nya? Oh iya, ini RPP-nya. Oke, saya rasa Bu Erif sudah siap untuk diobservasi ya pada hari ini. Kita akan menuju ke ruang observasi saja pada hari ini. Terima kasih Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kalian dipimpin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Ngantuk nggak habis sahur? Ngantuk. Tapi belajar masih semangat kan? Semangat. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tahu suasana hati kalian terlebih dahulu ya. Gambarkan suasana kalian dalam bentuk emoticon. Tahu emoticon yang ada di handphone? Nah, gambarkan suasana hati kalian dalam bentuk emoticon pada sticky note yang akan Ibu bagikan. Oke? Oke. Sudah jelas semuanya? Ya.
suasana hati kalian hari ini? Sudah semua? Sudah. Oke, kita lihat ya. Oh ini si kuing. Oh ini lapar. Karena mulutnya kebuka. Alhamdulillah semuanya sedang dalam kondisi bahagia. Tepuk tangan buat mudah-mudahan sampai hari raya Idul Fitri nanti kalian terus bahagia, terus mendapatkan. Oke, sebelum memasuki pembelajaran juga kita ingatkan kesepakatan kelas kita selama pembelajaran ketika tidak dibutuhkan menggunakan handphone, handphonenya disimpan. Ketika akan mengajukan pertanyaan harus mengacungkan tangan. Ketika teman sedang berpendapat, kalian harus diam dan menyimak. Oke, itu kesepakatannya ya. Oke, minggu kemarin kita memasuki pembelajaran. Kalian diberikan tugas untuk menuliskan salah satu surat juz 30 dan menuliskan apa lagi? Sejarahnya. Minggu ini kalian akan mempresentasikan hasil dari observasi kalian minggu kemarin yang akan dipresentasikan secara berkelompok. Nah, sekarang kalian berkumpul dengan teman yang memiliki kesamaan surat yang akan dipresentasikan. Silahkan. Ya, sudah berkumpul dengan teman yang surat pilihannya sama? Sudah. Ya. Diskusikan, samakan sejarahnya, buat kesimpulan dalam satu kesimpulan. Kan mungkin beda-beda hasil searchingnya, hasil dari melihat dari bukunya kemarin. Disamakan, dibuka, kemudian buat satu kesimpulan, satu kelompok satu. Ya, dibuat dulu kesimpulannya. Jadi ini nanti presentasinya kalian dibagi membacakan ayatnya siapa-siapa, kemudian yang bagian menjelaskan sejarahnya siapa, gitu ya. Jadi satu kelompok ada yang membacakan ayat, ada yang membacakan sejarah. Siapa yang masih belum paham? Ditulis dulu bagian-bagiannya. Siapa yang mau pertama tampil? Ya, boleh. Yuk. Yang pertama kelompok dari laki-laki, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membacakan serta menjelaskan tentang surat Al-Kautsar. Inna atayna Bismillahirrahmanirrahim. Inna atayna al-kautsar. Inna sani akau abdan. Jadi surat ini itu diturunkan berkenaan dengan As bin Wa'il. Jadi dia menghina Rasulullah sebagai Abtar atau terputus karena putra
putra beliau tinggal sehingga nasabnya terputus. Lalu Allah menurunkan surat ini memerintahkan bahwa Asbil Wa'il yang mengusir Rasulullah itulah yang abtar atau yang terputus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kenapa katanya surat An-Nasr itu Al-Kautsar itu turun? Karena dihina, ya, abtar itu terputus. Jadi putra Rasulullah yaitu Qasim dan Ibrahim itu meninggal. Jadi katanya Rasulullah ini sudah tidak punya keturunan, jadi diolok-olok oleh kaum kafir Quraisy. Nah, karena itulah turun surat Al-Kautsar sebagai penenang hati dan penenang jiwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi abtar itu jadi udah anaknya udah nggak ada, jadi udah terputus gitu. Jadi diperolok-olok oleh kaum kafir Quraisy. Nah, sebagai penenang jiwa turunlah surat ini. Ya. Ya, kasih tepuk tangan lagi buat Bapak. Siapa yang mau mempresentasikan lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Lahab. Al-Lahab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selama rombat Al-Lahab wa mratu hamalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Dan surat ini menjelaskan dan dalam peristiwa berisi tentang kisah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab dan istrinya yang membenci perjuangan Nabi Muhammad SAW yang dalam menyebarkan agama Islam. Sikap ini merupakan contoh yang terburuk karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut. Jadi saya dan teman-teman akan menjelaskan dan membacakan surat Az-Zalzalah. Kami akan membacakan surat Al-Ikhlas dan menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat Al-Lahab diturunkan karena seorang paman Nabi Muhammad yang membenci akan ajaran agama Islam yang akan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diturunkan bersama dengan ancaman untuk istrinya Abu Lahab, ancaman api neraka karena si istrinya Abu Lahab ini menyebarkan fitnah kepada Rasulullah SAW. Sejarah dari surat Al-Kafirun diturunkan ketika kaum Quraisy berusaha berkompromi dengan Rasulullah SAW dengan tawaran jika beliau mau memuja Tuhan mereka, maka mereka akan melakukan hal yang sama terhadap kepercayaan Rasulullah SAW. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kembali lagi surat Al-Kafirun turun karena ada sebuah kejadian. Jadi Rasulullah ditawarin nih, mau nggak ya Muhammad kamu menyembah sembahan kami? Kalau kamu mau menyembah sembahan kami, maka kami juga akan menyembah Tuhanmu. Itu dinyatakan di sana katanya tawarannya itu selama setahun. Kalau Rasulullah mau menyembah selama setahun, nanti mereka juga mau menyembah
Tuhannya Nabi Muhammad SAW selama setahun, tapi Rasul menolak. Lalu turunlah surat Al-Kafir, ya. Jadi menceritakan orang-orang kafir. Ya. Selanjutnya, ini dulu, oke. Jadi sejarahnya diturunkannya surat Al-Qari'ah ini agar manusia mengingat bagaimana beratnya hari akhir dan senantiasa kita mengamalkan hal baik dan menjauhi hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Qari'ah. Ya. Jadi surat ini sebagai pengingat bahwa akan ada hari akhir, mengingatkan bahwa manusia itu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir dengan melakukan perbuatan amal baik. Amal buruk gimana? Ya, harus ditinggalkan amal buruknya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Anissa akan membacakan surat Al-Fil dan sejarah. Sejarah dari surat Al-Fil ini diambil dari suatu peristiwa penyerbuan Mekah oleh Raja Abraha, yaitu Raja Yaman, yang dilatar belakangi yang memimpin suatu pasukan berdagang sekitar 1000 orang. Pasukan ini ingin menghancurkan Ka'bah, dilatar belakangi oleh rasa iri karena Ka'bah banyak dikunjungi oleh orang-orang. Tapi sebelum sampai ke Mekah atau Ka'bah, pasukan itu dihadang oleh segerombolan burung ababil yang membawa batuan-batuan panas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi surat Al-Fil ini berkaitan dengan terjadinya penyerbuan dari Raja Yaman, utusan Raja Yaman yaitu Abraha, yang diperintahkan untuk menyerang Ka'bah karena pada waktu itu banyak masyarakat yang mendatangi Arab mengunjungi Ka'bah dan perdagangannya menjadi meningkat. Jadi sedikit pedagang-pedagang yang datang ke Yaman. Akhirnya karena perasaan dengki diseranglah Ka'bah dengan pasukan gajah. Nah, pada saat menyerang si gajah ini tiba-tiba kakinya tidak mau bergerak. Jadi gajahnya sendiri dia nggak mau menyerang, tapi akhirnya dipecut, dipaksa untuk menyerang Ka'bah. Akhirnya Allah menurunkanlah pasukan burung ababil dengan membawa batu yang terbuat dari tanah liat panas yang dibawa dari neraka, dijatuhkan kepada pasukan Abraha. Dan peristiwa itu bertepatan dengan apa? 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi gimana nih? Al-Quran itu surat-suratnya berisi apa kira-kira? Siapa yang mau menyimpulkan? Kaitannya dengan kehidupan kita. Ada yang mau menyimpulkan? Tadi ditanya ini sama kaum Quraisy, dijawab turun surat ini. Ditanya ini, turun surat ini. Berarti kehidupan manusia itu semuanya dibahas dalam apa? Ya, jadi semua yang berkaitan dengan kehidupan kita dibahas dalam Al-Quran. Ya, udah paham sekarang bagaimana proses turunnya surat? Jadi dari mulai kita bermegah-megahan, menyia-nyiakan waktu, dari mempersiapkan diri, semuanya dibahas dalam Al-Quran. Sikap kita dari mulai menghardik anak yatim,
sikap sombong, sikap ria, kemudian bagaimana cara kita beribadah sama Allah, itu ada sejarahnya. Nah, Nabi Muhammad ini membentuk peradaban baru, ya, yang asalnya jahiliyah yang tidak punya aturan menjadi masyarakat yang punya aturan, punya adab, ya. Gimana pembelajaran hari ini? Dipahami oleh semua? Seru tidak? Seru. Presentasinya menyenangkan atau tidak? Materinya gimana? Berat enggak? Bisa diserap oleh semuanya? Bisa. Berarti kedepannya pembahasannya menyenangkan tidak seperti ini? Materinya pembahasannya seperti ini lagi? Oke, terima kasih. Semuanya sudah berkontribusi, sudah begitu semangat menyampaikan penyampaian materi hari ini. Alhamdulillah menguasai semuanya ya. Kita menguasai materi tentang sejarah turunnya surat-surat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Ya. Oke. Karena minggu ini adalah minggu terakhir, minggu depan kalian akan melakukan kegiatan pesantren atau sematren. Sebelum Idul Fitri, Ibu mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran setahun kebelakang dan hari ini terdapat kesalahan. Ya, dimaafin nggak? Maafin. Insya Allah 10 IPS 3 anak-anak yang luar biasa. Ya, sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Erif, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita setelah kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Jadi sekarang kita akan melakukan kegiatan uji pascal. Sebelumnya saya bertanya dulu ini, apa yang Ibu sudah katakan ketika Ibu kemarin sudah melakukan observasi? Yang saya rasakan ada berbagai tambahan pemahaman terhadap ilmu pembelajaran. Kemudian saya juga mengevaluasi diri saya. Ternyata ada bagian-bagian yang memang harus saya pelajari kembali dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ada beberapa bagian yang harus mungkin diperbaiki ya Bu ya. Terus dengan pembelajaran PSE ini yang berdiferensiasi, saya merasakan ada perubahan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran selama proses pembelajaran. Jadi intinya adalah ketika kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas, Ibu merasakan ada sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran, kemudian ada yang perlu lagi perubahan. Oke. Kalau boleh saya ingin tahu lagi nih Bu Erif, kemarin kan tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu sampaikan itu ingin apa pada tujuan pembelajarannya adalah agar siswa memahami tentang peradaban pada masa lalu, di mana peradaban tersebut berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan, kehidupan sosial ekonomi yang mempengaruhi terhadap peradaban masyarakat saat ini. Nah, dari pembelajaran tersebut, siswa diharapkan dapat mengetahui bagaimana peradaban masa kini dibentuk dari adanya peradaban masa lalu. Dari observasi kemarin, apakah sudah melampaui tujuan pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan atau bagaimana?
dari kegiatan pembelajaran kemarin, secara garis besar anak-anak memahami bagaimana peradaban saat ini terbentuk berdasarkan pengaruhnya dari peradaban masa lalu. Saya lihat anak-anak mengetahui bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka terbentuk karena ada pengaruhnya dari kebiasaan di masa lalu. Bagaimana caranya untuk bisa mengetahui nilai gagasan ini agar anak bisa mengetahui peradaban gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya ibu bisa mengembangkan daya pikir anak untuk bisa mengetahui peradaban itu melalui proses pembelajaran yang ibu sudah berikan? Pada kegiatan proses pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian saya mengimpus anak dengan sebuah masalah, kemudian mereka mengobservasi masalah tersebut, mencari jawaban dari masalah tersebut, sehingga akhirnya mereka bisa memahami, mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut dan terwujudlah di tujuan pembelajaran tersebut. Berarti secara garis besar itu sudah menerapkan problem based learning ya untuk bisa meningkatkan pola pikir anak untuk bisa mengetahui peradaban yang tadi ini sudah disebutkan. Oke Ibu, yang pertanyaan berikutnya adalah kira-kira ya Bu ya, kompetensi apa saja nih yang nanti akan ditingkatkan lagi dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di observasi? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan lebih lanjut karena kemarin mungkin dalam diferensiasinya baru melaksanakan diferensiasi proses, mungkin kedepannya akan mulai dengan diferensiasi produk, mungkin kedepannya akan ada melakukan pembelajaran diferensiasi yang lain. Berarti Ibu akan mencoba untuk menerapkan proses diferensiasi selain diferensiasi proses seperti produk dan mungkin juga diferensiasi konten ya Bu ya. Oke. Kemudian Ibu ada salah satu di proses pembelajaran Ibu di RPP ya, semakin adanya namanya proses pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam pembelajaran observasi kemarin, itu apa yang ingin ditingkatkan, apa yang ingin diperlihatkan oleh Ibu terkait pembelajaran sosial emosional? Dalam proses pembelajaran kemarin, saya lebih menekankan terhadap kesadaran diri. Bagaimana dia mengenal dirinya sendiri ketika akan memulai pembelajaran. Di awal pembelajaran, saya meminta anak untuk membuat emotikon perasaan diri dia sendiri. Yang ditulis di kertas, kemudian ditempelkan di dinding. Jadi dari situ saya melihat bagaimana si anak persiapannya terhadap diri dia sendiri ketika akan mulai belajar. Dengan menunjukkan kesadaran diri berupa emosional mereka. Iya, emosional mereka. Kalau masuk ke kelas, kemudian menceritakan dengan emosional mereka di hari itu seperti apa, kemudian bisa dijadikan bahan realistis mungkin ya, supaya bisa lebih mindfulness gitu belajar. Oke, itu luar biasa. Namun kira-kira ya Bu ya, ada potensi sosial emosional yang lain nggak yang ingin dikembangkan terkait pembelajaran gitu? Mungkin tentang manajemen diri mungkin ya. Jadi bagaimana dia memutuskan ketika dia belajar, bagaimana dia harus memulai pembelajaran itu, bagaimana dia memposisikan dia ketika akan memulai belajar. Kemudian selain manajemen diri, kemampuan berelasi. Karena mungkin ketika pembelajaran itu kan masih berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan guru. Bagaimana dia awalnya memanajemen diri, kemudian manajemen diri ini dia diungkapkan dengan kemampuan dia berelasi, sehingga akhirnya maju kepada ketika dia nanti memberikan keputusan. Jadi mungkin itu yang akan saya kembangkan berikutnya. Luar biasa itu ya, rencana kedepannya berarti Ibu ingin menerapkan potensi sosial emosional yang selain kesadaran diri, ada manajemen diri, kemudian tadi ada keterampilan berelasi, dan ada pengambilan keputusan. Oke, luar biasa. Namun Ibu perlu kemarin juga perlu saya sedikit mungkin ingin tanyakan adalah dalam proses diferensiasi proses ya, proses diferensiasi proses itu
ada keterampilan berrelasi mungkin yang akan nah kira-kira yaitu untuk kedepannya apakah akan ada proses diferensiasi yang lain yang akan Ibu bisa kembangkan mungkin selain diferensiasi proses? Mungkin yang akan saya kembangkan tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mungkin lebih ke diferensiasi konten dan produk yang karena baru terlaksananya hanya di diferensiasi proses, sehingga pembelajaran berikutnya saya ingin mencoba untuk pembelajaran yang diferensiasi konten dan produk. Oke, untuk keterampilan berrelasi itu kemarin kan juga sudah terlihat nih ada gitu ya prosesnya. Bagaimana sekarang itu bisa menilai bahwa keterampilan berrelasi dalam kelas itu melampaui Bu atau misalkan terlihat di dalam proses pembelajaran? Dari proses pembelajaran kemarin, keterampilan berrelasi siswa itu sudah cukup baik menurut saya, karena setiap siswa itu sudah bisa saling menghargai antara temannya. Jadi dia memposisikan dia di bagian kelompok itu mengerjakan apa, dan dia juga bisa memposisikan temannya, kemampuan temannya bagusnya di bagian yang mana. Jadi saya lihat siswa-siswa ini sudah tahu kelebihan dan kekurangannya teman-temannya masing-masing. Jadi ketika mempresentasikan hasil pembelajaran yang mereka laksanakan, mereka sudah bisa, oh ini temannya yang ini bagiannya ini karena kemampuannya lebihnya ini, teman yang ini bagiannya ini karena dia lebihnya di sini. Saya lihat kelas ini sudah memiliki kemampuan berrelasi yang cukup baik. Berarti luar biasa ya keterampilan berrelasinya, berarti ditunjukkan karena anak-anak sudah mampu bisa berbagi peran, berbagi peran dalam kelompoknya, dan mereka juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, sehingga kegiatan itu bisa berjalan lancar dan mereka bisa mempresentasikan diri tersebut. Ibu nih, ada pertanyaan berikutnya. Tadi kan Ibu sedikit ingin mengembangkan lagi ya, seperti pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira nih, untuk kedepannya, apa yang perlu dikembangkan dalam diri Ibu untuk bisa mengaktualisasikan pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi di dalam tahapan proses pembelajaran tersebut? Untuk sosial emosionalnya saya tertarik dalam ketika anak memiliki jurnal sendiri. Jadi si anak bisa mempersiapkan diri dia berdasarkan karakternya sendiri dalam setiap pembelajaran. Jadi dia tertarik itu untuk sosial emosionalnya. Jadi dia tahu ketika dia akan belajar apa yang harus dipersiapkan. Bagaimana dia memanajemen diri dia ketika dalam belajar. Dan untuk diferensiasinya mungkin saya karena sekarang zaman digitalisasi, jadi saya ingin anak-anak menghasilkan produk-produk yang bisa mereka sosialkan keluar gitu. Jadi bisa dalam bentuk video di Instagram atau YouTube. Karena saya lihat anak memang senangnya seperti itu ya. Jadi apalagi pembelajaran sejarah ini kan kaitannya dengan rasa nasionalisme, rasa kecintaan, bagaimana mereka menjadi agen-agen untuk menumbuhkan perasaan kebangsaan untuk lingkungan sekitarnya melalui sosial media. Mungkin produk-produk seperti itu yang ingin saya kembangkan. Itu presentasi dalam hal itu. Untuk pengembangan diferensiasi berarti ada diferensi produk, kemudian KS ini memunculkan adanya mobil. Nah untuk ke arah sini kan berarti perlu adanya suatu penyusunan rencana nih. Kira-kira apa yang rencana yang akan Ibu persiapkan untuk menyusun misalkan dengan ajar dalam konteks pembuatan RPP mungkin yang berbasis terintegrasi KSI dengan diferensiasi. Siapannya? Mungkin pertama-tama saya mungkin akan mempersiapkan rencana pembelajaran ya melalui RPP. Kemudian dalam RPP tersebut saya memfokuskan tujuan yang ingin saya capai itu apa, kemudian indikator-indikator yang saya ingin capai apa, kemudian bagaimana proses pembelajaran melalui model seperti apa ketika saya ingin proses pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional ini di kelasnya nanti seperti apa, dan berkaca dari pembelajaran sebelumnya
mungkin saya melakukan refleksi dari pembelajaran sebelumnya, hal-hal apa saja yang belum muncul mungkin saya akan munculkan di pembelajaran selanjutnya. Yang saya tangkap dari saat itu adalah rencana itu adalah salah satu menyusun RPP, kemudian melihat tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan nanti ya konteks manajemen diri dan diferensiasi produknya apa, kemudian indikator proses pembelajaran, model pembelajaran, refleksi dan evaluasi. Nah dari sekian tahapan nih kalau misalkan boleh saya tanyakan kira-kira kalau misalkan ada rentang poin ya Bu, skala penilaian dari 1 sampai 10 untuk tahapan sekarang ini Ibu ada di posisi berapa? Posisi berapa ya? Berarti ya antara 7 sampai 8. 7 sampai 8. 7 sampai 8. Target Ibu mau sampai poin berapa? Yang terbaik kayaknya. Terbaik dari 10. Ya 8, berarti 10 ada 2 poin ya Bu ya. Nah untuk 2 poin itu berarti Ibu tindak lanjutnya Ibu akan melakukan apa untuk mencapai bisa? Mungkin dengan bimbingan Bu Widi, saya akan lebih mengeksplor lagi mungkin tentang PST itu seperti apa, pembelajaran diferensiasi itu bagaimana, kemudian hal-hal yang betul-betul harus dipersiapkan sebelum terlaksananya proses pembelajaran itu, apa FPP yang bisa mengarahkan kita ke tujuan yang ingin kita capai supaya indikatornya tercapai itu apa, mungkin kompetensi itu yang bisa kita kembangkan. Salah satunya dengan bimbingan ya. Iya, tentunya. Ada penyusunan bahan aja. Iya. Gitu. Terima kasih banyak. Dan Bu Erik, kira-kira kapan ya akan mulai? Mungkin karena berangkat akan ke pembelajaran baru ya, karena memang sekolah juga akan memulai di tahun ini untuk kurikulum merdeka. Mungkin sekarang ini kita mulai menyusun rencana pembelajaran untuk pembelajaran baru Mempersiapkan wilayah mengintegrasikan antara pembelajaran diferensiasi dan SE-nya yaitu pada proses pembelajaran BK di tahun ajaran dengan proses bimbingan gitu ya. Mungkin dari coaching pada pagi hari ini saya sudah bisa menyimpulkan ya Bu Erik, dari hasil observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, di sini Ibu Erik ingin terus mengembangkan diri Ibu, meningkatkan potensi Ibu untuk bisa melakukan beberapa tahap tadi dalam proses penyusunan bahan ajar untuk bagaimana bisa menerapkan kompetensi-kompetensi yang ada di kompetensi sosial emosional, seperti halnya tadi Ibu sudah bilang katanya ingin memunculkan manajemen diri dengan membuat zona diri ya. Dan yang kedua adalah mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran diferensiasi dengan konten yang lebih terproduk ya. Jadi Ibu ingin melihat kreativitas anak-anak dalam proses pembelajaran sejarah gitu ya Bu ya. Mungkin demikian saja Ibu ya proses coaching kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depan dan saya akan tunggu proses perkembangan Ibu di coaching berikutnya. Terima kasih Bu Erik.